Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari dengan NIM 2204045020032 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja, dan yang kedua adalah aspek-aspek emosi, sosial, dan religi pada remaja. Baik, langsung saja. Remaja merupakan transisi antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa, masa setengah baya, dan masa tua, di mana masa remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Remaja juga merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan berbagai kesulitan. Remaja dalam tugas perkembangannya memiliki beberapa fase, dengan melihat semakin rumit permasalahannya, sehingga dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja dapat mencegah konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian yang sangat menyulitkan masyarakat agar tidak salah persepsi dalam menangani permasalahan tersebut. Ada hal yang diharapkan dimiliki oleh remaja dalam mempersiapkan diri memasuki alam kehidupan masa dewasa, serta memiliki kebutuhan pribadi dalam arti luas. Dari segi individu dikaitkan dengan perkembangan pikir, sikap, perasaan, kemauan, dan perlakuan nyata. Dari segi lingkungan, ada semacam tuntutan dari faktor sosial, religius, nilai-nilai, dan norma yang hidup di dalamnya. Tuntutan itu dikenakan bagi individu sebagai bagian dari lingkungan itu juga. Dalam tugas perkembangannya, remaja akan melewati beberapa fase dengan berbagai tingkat kesulitan permasalahannya. Sehingga dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja dapat mencegah konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian yang sangat menyulitkan masyarakat, agar tidak salah persepsi dalam menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya, pengertian tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, stres, dan harapan-harapan baru yang dialami remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan, baik berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun gangguan perilaku. Stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan pada diri remaja membuat mereka mengambil resiko dengan melakukan kenakalan. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Ketika memasuki masa remaja, muncul tugas perkembangan remaja. Tugas tersebut harus dituntaskan agar remaja merasakan kebahagiaan, kesuksesan, penerimaan di masyarakat, dan kesiapan untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Menurut A.W. Harlock dalam buku berjudul Psikologi Perkembangan edisi 5 2001, tugas perkembangan remaja adalah 1. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Kedua, mencapai sosial baik sebagai pria maupun wanita. Ketiga, menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakan tubuhnya secara efektif. Keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Keenam, mempersiapkan karir ekonomi. Ketujuh, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 8. Memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku dan mengembangkan ideologi. Sedangkan menurut Carl C. Garrison ada 6 kelompok pembagian tugas perkembangan yang berbeda, yaitu yang pertama, menerima keadaan jasmani. Pada periode pra-remaja atau periode pubertas, anak tumbuh cepat yang mengarahkannya pada bentuk orang dewasa.
Mereka sering membandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya, sehingga akan cemas bila kondisinya tidak seperti model pujaannya atau teman-teman sebayanya. Pada masa remaja, hal itu semakin berkurang dan mereka mulai menerima kondisi jasmaninya, serta memelihara dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Kedua, memperoleh hubungan baru lebih matang dengan teman sebaya lawan jenis. Kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa remaja mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial, terutama dengan lawan jenis. Mereka ingin mendapat penerimaan dari kelompok teman sebaya, lawan jenis, ataupun sesama jenis, agar mereka dibutuhkan dan dihargai. Tanpa penerimaan teman sebaya, dia akan mengalami berbagai gangguan perkembangan psikis dan sosial, seperti membentuk geng sendiri yang berperilaku mengganggu orang lain. Ketiga, menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya. Sejak masa puber, apabila bentuk tubuhnya tidak memuaskan, mereka menyesali diri sebagai laki-laki ataupun wanita, padahal mereka seharusnya menerima kondisinya dengan penuh tanggung jawab. Remaja laki-laki harus bersifat maskulin, lebih banyak memikirkan soal pekerjaan, sedangkan remaja wanita harus bersifat feminin, memikirkan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan pola asuh anak. Kemudian, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Bebas dari kebergantungan emosional merupakan tugas perkembangan penting yang dihadapi remaja. Apabila tidak memiliki kebebasan emosional, mereka akan menemui berbagai kesukaran dalam masa dewasa. Tidak bisa membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang ditempuhnya. Selanjutnya, mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Tugas lainnya adalah kesanggupan berdiri sendiri dalam masalah ekonomi, karena kelak mereka akan hidup sebagai orang dewasa. Kesanggupan di sini mencakup dua tugas. Yang pertama, mencari sumber keuangan dan pemasukan, pengelolaan keuangan, memperoleh nilai-nilai dan falsafah. Nah, aspek selanjutnya memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan falsafah hidup seperti tujuan hidup, perilaku dirinya, keluarganya, dan orang lain, serta soal keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja. Para remaja memang diharapkan memiliki pola pikir, sikap perasaan, dan perilaku yang menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya di masa dewasa kelak. Dengan demikian, mereka memiliki kepastian diri, tidak mudah bingung, tidak mudah terbawa arus kehidupan yang terus berubah, yang pada akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa remaja. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan wadah untuk pencapaian tugas perkembangan. Dimensi lingkungan sosial terdiri dari transactions, energy, interface, adaptation, coping, dan interdependence. Selanjutnya, gambaran citra tubuh. Gambaran citra tubuh ada 5 dimensi, yaitu appearance, evaluations, appearance orientation, body area satisfaction, self-classified, dan selanjutnya itu motivasi. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri remaja, seperti semangat dan obsesi. Motivasi yang timbul dari luar diri remaja seperti penghargaan orang tua atau masyarakat terhadap remaja. Keempat, pengetahuan. Pengetahuan kognitif merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam dominan kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, evaluasi. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian merupakan kondisi internal remaja. Karakter akan berangsur-angsur terbentuk, dipengaruhi kebutuhan, sikap, minat, maupun tujuan pribadi. Kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia objektif, berorientasi pada dunia luar.
Sedangkan introvert adalah kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia subjektif, berorientasi dengan karakteristik watak yang tenang, pendiam, suka menyendiri, suka merenung, dan menghindari resiko. Selanjutnya yang keenam, kemampuan untuk melaksanakan tugas perkembangan. Kesempatan merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya fasilitas dalam memenuhi tugas perkembangan remaja. Yang ketujuh, bimbingan untuk mempelajari tugas perkembangan. Kedelapan, kreativitas. 9. Pemenuhan tugas perkembangan tahap selanjutnya. Tugas perkembangan remaja dipengaruhi oleh tugas perkembangan sebelumnya. Tugas perkembangan sebelum tahapan remaja antara lain tugas perkembangan masa bayi dan anak-anak awal yang dimulai dari 0 sampai 6 tahun. Selain itu, yang kedua, tugas perkembangan lain yang harus terpenuhi pada tahap masa kanak-kanak dan anak sekolah yang dimulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Yang ke-10, dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga. Keluarga berfungsi sebagai pendukung bagi anggotanya, dan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberi pertolongan dan bantuan jika dibutuhkan atau diperlukan. Selanjutnya, masalah-masalah dalam pencapaian tugas perkembangan remaja. Yang pertama, masalah pribadi. Kedua, masalah khas remaja. Kemudian, bagaimana upaya-upaya menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, memberi banyak kesempatan kepada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Kedua, membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugasnya. Ketiga, membantu remaja yang lambat perkembangannya melalui penjelasan yang dapat diterimanya. Dan yang terakhir, membantu remaja untuk memilih lapangan kerja yang tepat dan sesuai dengan bakat dan keinginannya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Yang pertama, aspek perkembangan emosi remaja. Kehidupan seseorang pada umumnya selalu dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dan minat spesifik pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selain itu, kita percaya pula bahwa seseorang merespon dan melakukan tindakan terkadang diarahkan oleh penalaran dan pemikiran-pemikiran rasional akan pertimbangan objektif dan akan nilai dan norma yang ada. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya seorang individu bergerak atau merespon suatu kondisi diakibatkan oleh dorongan emosional yang banyak mencampuri bagaimana seorang berpikir dan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Perilaku dan sikap kita dalam kesehariannya secara umum didorong oleh perasaan-perasaan tertentu, seperti halnya sedih, senang, perasaan kecewa, atau berbangga hati akan suatu hal atau kondisi. Menurut Muslikah dan Sigit, perlu ditekankan bersama bahwa emosi dan perasaan merupakan sesuatu hal yang berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, arti keduanya tidak dapat dibedakan secara eksplisit atau tegas. Hal ini karena pada kondisi tertentu, secara afektif dapat dikatakan secara perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi, sebagai contoh marah dengan diam atau tertawa dalam kesedihan. Emosi menurut Talib merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah afektif. Kemudian, Maulina dan Budiono juga berpendapat bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, kemudian pengelompokan emosi. Emosi secara umum dapat dibagi menjadi dua aspek atau kelompok, yaitu kelompok emosi sensorik dan kelompok kejiwaan atau psikis. Emosi sensorik merupakan emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh kita dan biasanya sangat terkait dengan fungsi sensorik dalam organ atau indera kita. Seperti halnya perasaan dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Sedangkan emosi psikis merupakan bentuk-bentuk emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan.
Beberapa bentuk emosi kejiwaan atau psikis biasanya muncul akibat sensor luar yang lebih kuat atau tidak hanya pada sisi organ atau indera kita seperti halnya pada emosi sensorik seperti halnya. Nah, aspek yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja menurut Harlock antara lain usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Kemudian perubahan fisik dan kelenjar pada individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Sedangkan menurut Muhammad Ali dan Asrori, sejumlah faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja yaitu perubahan jasmani. Kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua terhadap anak remaja. Ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya remaja. Dan yang keempat adalah perubahan pandangan luar. Nah, kemudian aspek perkembangan sosial remaja. Secara umum, perkembangan sosial merupakan ekspresi dan kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Seiring dengan individu mulai memasuki masa remaja, remaja mulai tertarik perhatiannya dari lingkungan keluarga terhadap lingkungan sosial yang lebih luas melalui kelompok teman sebaya. Menurut Talib, seiring dengan meningkatnya usia remaja, interaksi dengan orang tua menjadi berkurang. Sebaliknya, interaksi dengan teman sebaya semakin meningkat. Kemudian, dengan meningkatnya waktu yang digunakan remaja untuk berinteraksi dengan teman sebaya, yaitu berkaitan dengan perkembangan sikap yang kadang-kadang kontraks dengan orang tua mereka. Nah, tahap perkembangan sosial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dikatakan bahwa perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bersosialisasi memerlukan 3 proses. Proses pertama yaitu berperilaku dapat diterima secara sosial. Proses kedua, memainkan peran di lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Selanjutnya, bentuk perilaku sosial. Klasifikasi mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial menurut Max Weber adalah yang pertama, rasionalitas instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai. 3, tindakan tradisional. Dan yang keempat adalah tindakan afektif. Nah, aspek perkembangan moral remaja. Pengetahuan moral merupakan aspek utama dalam perkembangan sisi kemanusiaan kita, berkenaan dengan diferensiasi struktur maupun fungsi dari organ tubuh yang berpengaruh pula terhadap aspek-aspek perkembangan remaja. Salah satu aspek perkembangan remaja yang mengalami perubahan yaitu aspek moral. Menurut Perry dan McIntyre, kemampuan pengambilan keputusan moral remaja selalu berkembang selaras dengan perubahan rentan usianya. Untuk menciptakan moral yang baik bagi individu khususnya dimulai dari anak-anak adalah menciptakan komunikasi yang harmonis antara individu yang ada, seperti halnya aspek sosial dan bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti halnya orang tua dan anak. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan yang salah. Perkembangan moral merupakan kemampuan individu dalam mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang salah, sehingga manusia mampu untuk berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Menurut teori Kohler,
Tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu tahap pertama, tahap prakonvensional, di mana tahap ini terbagi menjadi tahap pertama orientasi Hokianun dan tahap kedua orientasi instrumental. Lanjut, tahap konvensional. Pada tahap konvensional, kebutuhan egosentrik digantikan dengan harapan terhadap grup, konformitas, loyalitas, dan identifikasi dengan grup bertusis pada penilaian moral. Tahap kedua ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap orientasi hubungan interpersonal dan tahap orientasi hukum dan aturan. Selanjutnya, pas konvensional. Sebagaimana diketahui bahwa tahap otonomi dan prinsip pada tahap sebelumnya menjadi basis penilaian moral pada tahap post-konvensional. Pada tahap post-konvensional, ketidaktaatan sosial masih dapat ditoleransi. Tahap ini terbagi menjadi tahap orientasi kontrak sosial dan tahap orientasi prinsip etika universal. Aspek selanjutnya, aspek perkembangan religi remaja. Yang pertama, jiwa religi remaja. Religiusitas atau keberagamaan merupakan bentuk pengabdian manusia terhadap agama atau bentuk kesalehan seorang pemeluk agama. Religiusitas merupakan konsep yang mengacu pada fenomena sosial yang berkaitan dengan bagaimana agama hidup dalam diri dan dialami oleh pemeluknya. Istilahnya, religiusitas merupakan istilah sosiologis dan psikologis yang komprehensif karena digunakan untuk mencakup berbagai aspek, aktivitas, dedikasi, dan keyakinan agama yang dimiliki atau dilakukan oleh orang yang beragama. Perkembangan agama pada remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmani, antara lain yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental, kedua, perkembangan perasaan, ketiga, perkembangan sosial, keempat, perkembangan moral, kelima, sikap dan minat, dan yang keenam adalah ibadah. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk religi. Yang pertama adalah faktor perilaku beragama orang tua. Interaksi antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk sosialisasi dan transfer ajaran agama yang dapat memupuk religiusitas anak. Ritual keagamaan yang dilakukan oleh orang tua seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa dalam kehidupan sehari-hari dalam agama Islam diamati oleh anak, kemudian terekam dalam hati dan pikiran anak tersebut, dan pada akhirnya ritual agama dalam bentuk ibadah tersebut ditirukan oleh anak. Oleh karena itu, orang tua dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada usia remaja, agar taat terhadap ajaran agama mereka, harus terlebih dahulu memperhatikan dan menjaga kualitas hubungan mereka dengan anak-anaknya. Yang kedua, pendidikan agama di sekolah. Ketiga, konformitas teman sebaya.